Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Sudah lama ya nggak ngebacotin trailer karena emang jadwalnya susah banget buat selipin ada trailer reaction satu gitu. Dan kayaknya emang so far sih belum banyak trailer yang menarik ya. Ya ada sih beberapa yang menarik ya, cuman belum ada yang sampai bikin kami tuh wah ini harus dipaksa masuk nih buat gantiin review karena bakalan hype banget tuh. So far sih kayaknya belum ada ya. Rencananya tuh gue pengen bikin reaction ke itu tuh Jembatan Shiratal Mustaqim. Pengen tahu aja kayak gimana sih ini sebenarnya. Sequel atau spin off ya something like that lah di universe Siksa Neraka ini bakal kayak gimana. Tapi ternyata kemarin yang dirilis bukan trailer tuh. Gue pikir yang rilis trailer, ternyata yang dirilis poster doang anjir. Jadi ya sudahlah. Toh kali ini ada trailer yang buat gue nih kayaknya lebih menarik, lebih spesial, yaitu ada trailer untuk The Verdict yang jadi menarik karena dia adalah kerjasama ya antara Indonesia dengan Korea. Tapi yang menarik ini sebenarnya adalah sutradaranya guys. Jadi dua sutradara, satu Indonesia, satu Korea tuh. Mereka kerjasama. Yang dari Indo itu si Yusron Fuadi yang sebelumnya ngedirect Tengkorak, Setan Alas, Dadah Nyai. Dan gue sama Arya sempat ngebahas soal film ini sih, soal The Verdict ini dikit-dikit. Waktu itu kita belum tahu filmnya bakalan kayak gimana. Di review Darah Nyai, coba dicek kalau nggak salah ya. Di review Darah Nyai itu sempat kami berdua ngebahas, anjir ini Yusron dari film-film indie, film-film kecil tiba-tiba bakal kerjasama sama Korea, ngedirect Reza Rahadian, ngedirect siapa Rio Dewanto, anjir naik kelas. Nah, kita sempat ngomongin itu sebelumnya. Dan menarik ya, emang Yusron selama ini kan lebih banyak fokus di film-film horor yang skalanya kecil, film-film indie dengan talent-talent lokal. Terus di sini dia kerjasama bareng Korea, terus cast-nya All Star, mantap Pak Yusron. Kalau dari Koreanya sendiri yang direct itu Lee Chang-hee. Kalau penonton film mungkin belum akan terlalu familiar ya. Cuman penonton drakor pasti tahu karya-karyanya dia. Dia sempat bikin Hell is Other People atau judul lainnya Stranger from Hell ya itu ya. Yang ada Lee Dong-wooknya di situ. Nah, pasti semua tahu lah. Terus dia pernah ngedirect juga A Killer Paradox. Itu keren loh. Itu keren banget itu. Jadi sih so far kalau dari karya-karya sutradaranya menarik. Gue nggak bisa membayangkan kombinasi seorang Yusron dengan tipikal film-film horror B-movie-nya sama si Lee Chang-hee dengan tipe-tipe thriller psikologis. Sama kalau ngomongin cast, ini tadi kayak gue bilang ya, castnya All Star, anjir Yusron ngedirect All Star. Mantap banget lah ini. Ada Reza Rahadian, Rio Dewanto, terus Foni Anggraini, Dimas Aditya, Niken Anjani, Karina Salim. Semua nama-nama gede di Indo, tapi kalau di Koreanya belum ada sih nama cast, atau mungkin emang gak ada ya, gue gak tahu. Kalau syutingnya sih full di Indo, jadi mungkin castnya juga full di Indo. Tayangnya kapan gue gak tahu. Mungkin di JAV dulu ya kalau di Indonesia ya. Seperti film-film Yusron biasanya kan masuk JAV dulu tuh pas itu. Ini pun gua rasa kemungkinan JAV dulu. Soalnya belum ada tanggal tayang sama sekali dan mereka emang berniatnya masuk ke festival-festival dulu tuh. Even ini trailer yang bakal gue react ini di-uploadnya adalah bukan dari channel PH-nya tapi dari channel festival Fantasia International Film Festival. Itu festival dari Kanada ya yang khusus nampilin film-film genre. Film-film genre tuh ya kayak horror, kayak thriller, science fiction, action gitu-gitu. Bukan festival untuk film-film berat, art house drama yang berat tuh bukan. Kalau di Indonesia kapan? Ya mungkin tahun depan sih. Prediksi gua nih habis Fantasia nanti adalah mungkin festival-festival lain nggak tahu mana. Terus kemudian masuk JAV of course untuk membangun hype di lokal. Tahun depan lempar bioskop kayaknya sih kayak gitu ya. Oh tapi ini tambahan info nih karena udah banyak yang nanyain juga ya. In case ada yang belum tahu, Darah Nyai akhirnya dapat tanggal tayang. Tayang di bioskop itu 21 Agustus. Akhirnya setelah nungguin, tapi itu kayaknya versi yang agak-agak lebih lebih tame, lebih jinak daripada yang di JAV kemarin sih. Itu 21 plus yang di JAV. Kalau yang Dadah Nyai di versi bioskop itu 17 plus. Cuman gue rasa akan tetap fun sih. Soalnya fokus utamanya Dadah Nyai, walaupun memang gore itu jadi jualan dia, fokusnya adalah ya pengemasan film-film B-movie yang terlihat cheap ya dalam tanda kutip di permukaan, tapi justru itu charmnya yang bikin seru itu karena kelihatan murah, kelihatan ala kadarnya. Itulah kekuatan utama B-movie. Jadi silakan ditonton guys 21 Agustus. Oke, coba ya gue tonton dulu trailernya. Gue gak mau baca sinopsisnya dulu sih, biarkan trailernya itu surprise me, mengejutkan gue. Jadi langsung aja kita tonton trailer untuk The Verdict. Sebentar. Tunggu. Ini langsung bat anjir. Pelan-pelan kakak, pelan-pelan. Tunggu ya. Ulang. Si Rezanya kaget. Anjir.
Sekali lagi gue masih kaget Yusron menggarap film action eksplosif kayak gini. Ini kaget in a positive way ya. Gue seneng maksudnya, gue seneng, keren. Seberapa efektif dan semanusiawi apa sih hukum masih bisa nyelamatin orang? Bukan tergantung hukumnya, tapi orangnya. Oke, pertanyaan aku. Ketika kamu jadi pengacara nanti, kira-kira kamu Elang. orang yang gak benar itu, Mas? Tadi nggak ada di IMDb anjing. Mas! Panggil ambulans sekarang! Wih, killer Karena paradox. uang bapak Anda ini sudah berada di sel tahanan bersama para penjahat beneran. Jadi cobalah kalian bersyukur. Kamu yakin bisa menang di persidangan? Oke, sorry. Berarti gue nggak tahu alasannya apa, tapi pokoknya ini si Elang nih anak orang kaya gitu. Terus Reza jadi lawyernya kayaknya sih Ngakuin tadi. kekacauan ini dan gak ngeberesin semua saksi dan bukti. Kesimpulannya apa? Tuh, satpam toh. Jangan. Terkadang tempat ini nggak ada hubungannya sama keadilan. Seperti apa keadaan di dalam toilet itu? Cahan kacanya dipegang suami korban. Anda pikir saya akan diem aja? Sampai sekarang saudara saksi mengancam seorang pengacara. Wah, top. Bukan Terus kebenaran, bukan. Yang menang akan menjadi kebenaran. yang menang jadi Yang mulia, kebenaran, betul. Mulai sekarang persidangan ulang di sini. Ejir dibajak. Saya sudah menanam bom di gedung pengadilan ini. Jadi jangan coba masuk. Oh bangke. Oke. Ide yang menarik. Anda ini sedang mencoba apa sih? Harusnya yang duduk di situ adalah Anda, bukan klien saya. Apa yang Nina mau itu bukan pengampunan. Bukan balas dendam. Tapi kebenaran. Semoga sih nanti di ending tuh nggak ditus ya. Ternyata memang betul Rio Dewanto pembunuhnya. Itu tai banget sih. Semoga nggak ditus kayak gitu. Tapi wow, dari itunya sih gue suka dari premisnya. Kalau apa yang sekilas kelihatan di beberapa detik pertamanya kan kayak alah ini action dar doang nih 13 bom di pengadilan. Tapi ternyata ada cerita yang agak itu ya seksi dalam tanda kutip ya untuk dijual. Karena persidangannya itu nggak adil, jadilah si Rio Dewanto itu nge-hijack ya, membajak persidangannya untuk kemudian memaksa persidangan itu biar berjalan sesuai dengan aturan, biar berjalan sesuai dengan ya moral, norma, nggak ada korupsi dan segala macam. That is bold. Karena itu memang ngebawa pesan yang tegas banget sih. Dalam arti kalau dilihat sekilas, wah ini ya nggak kayak gitu juga Pak. Apa Pak Aryo? Nggak tahu karakternya siapa tadi? Raka. Gak gitu juga Pak Raka. Jangan melakukan kekerasan, ancaman ini itu, biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kan kayak dibilang siapa Niken Anjali tadi, yang bermasalah itu bukan hukumnya, yang bermasalah itu orang-orangnya, pelaksananya. Kalau hukumnya mah nggak bermasalah mungkin ya, tapi ya ada sih beberapa hukum yang memang sudah bermasalah dari konsepsi, tapi yang paling bermasalah kan orang-orangnya. Jadi nggak bisa juga ini diem aja terus menerima gitu. Kalau hukum di Indonesia terutama ya, ini ya di Indonesia tuh emang ya harus ada paksaan gitu. Kalau di real life kan paksaannya itu adalah dari gempuran netizen ya, mau nggak mau emang harus di kayak gituin. Nah kalau di sini nih versi lebih over the topnya ya, versi lebih sinematiknya adalah dengan dia memaksa langsung di persidangan dengan cara dibajak. Itu bukan kayak wah lu jadi teroris, enggak, itu kayak bentuk udah capek anjing orang kecil nih dijadiin korban pelaksanaan hukum yang korup, ya udahlah harus melakukan tindakan ekstrim. Memang ya begitulah kondisinya. Kalau dari premis itu menarik, itu seksi, itu unik. Nah yang nanti gue pertanyakan adalah gimana eksplorasinya setelah si Rio Dewanto itu nanti nge-hijack persidangan. What will happen? Ini worst case scenario ya, worst case scenario nya jangan sampai nih nanti isinya cuman orang gontok-gontokan kayak ayo cepat katakan yang sejujurnya, tidak todong gitu baru ngaku. Nanti orang yang lain juga dilakuin yang sama gitu. Nah yang nggak gue harapkan adalah seperti itu, karena itu artinya naskahnya itu dangkal. Semoga sih nanti lebih ke apa ya, ngasih eksplorasi yang memang lebih thoughtful, yang lebih dalam, mungkin bisa nge-twist subgenre courtroom drama dengan menarik, lebih fokus ke apa sih, perdebatan dengan dialog-dialog yang menarik, yang kemudian ngasih fakta-fakta yang juga wow gitu, revealing fakta yang
unexpected gitu-gitulah. Tipe-tipe courtroom drama yang kuat ini gitu. Fokusnya adalah ke manusianya, ke adu otak mereka, nggak cuman fisik, nggak cuman asal ngancem aja. Semoga sih bisa sedalam itu ya. Tapi kalau menurut lu gimana? Apakah ini terlihat menarik atau lu ada yang terganggu dengan trailernya? Mungkin ada sedikit unek-unek gitu, silakan tuliskan reaksi kalian, komentar kalian di bawah. Dan thank you banget ya buat teman-teman yang masih setia join membership Cineclip sampai hari ini, terutama beliau-beliau dari Tier Besti, La Familia, thank you banget. Tier La Familia yang belum request silakan request. Videonya masih ada jatahnya tuh, beberapa yang belum request silakan. Tier Sobat walaupun nggak ada di sini juga terima kasih banyak. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.